Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi tambahan penting, ya, biasa di dalam soal selalu muncul, yaitu kegiatan ekonomi berupa produksi. Mari kita bahas. Jenis-jenis produksi. Yang pertama, produksi ekstraktif, yaitu mengambil kekayaan alam tanpa mengubah sifat maupun bentuk barangnya. Contoh, perusahaan penambangan atau penangkapan ikan di laut, jadi tanpa diolah. Contohnya ini gambar tambang batu bara. Kemudian yang kedua adalah gambar tambang emas di Freeport. Yang terakhir adalah penangkapan ikan di laut. Ini contoh-contoh produksi ekstraktif. Berikutnya, produksi agraris, yaitu mengolah sumber daya alam terlebih dahulu. Contoh, mengolah tanah pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, pemeliharaan ikan bandeng. Jadi alam itu diolah dulu, ya. Contoh, ini gambar pertanian padi, ya, di sawah. Kemudian ada gambar perkebunan kelapa sawit, dan terakhir pemeliharaan ikan bandeng. Berikutnya, yang ketiga adalah produksi industri. Apa itu? Mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri kayu atau sepeda motor. Nah, ini ada gambar industri PT KTI, Kayu Timberlake Indonesia, di Kota Probolinggo. Dia memproduksi olahan kayu, ya. Ini bisa kualitas ekspor, ya. Kemudian ada industri sepeda motor seperti pabrik Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, ya, dan sebagainya. Berikutnya, produksi perdagangan. Jadi yang keempat, jenis produksi perdagangan. Apa itu? Berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya, di sini ada gambar agen LPG. Nah, ini contoh penyaluran oleh agen. Ini contoh dari distribusi tidak langsung, karena barangnya jadi dari Pertamina, tetapi pemiliknya ini bisa lembaga atau perorangan secara swasta, bukan dari pemerintah langsung, ya. Kemudian yang kedua, gambar jualan bakso yang keliling. Berarti ini penyaluran secara langsung tanpa perantara. Yang ketiga adalah penjualan semi langsung. Ini contohnya penjualan Amanda, yaitu ada lisensi resmi karena toko aslinya ada di Bandung, tetapi kita sekarang bisa menikmatinya di manapun. Di Kota Probolinggo juga ada. Jadi semi langsung adalah dari produsen melalui distribusi resmi lisensi, ya. Kalau kita beli karcis kereta api ke stasiun kereta api, berarti itu semi langsung. Kalau tidak langsungnya kamu pesan di Bukalapak, seperti di Shopee dan lain sebagainya, ya. Berikutnya lagi jenis produksi jasa. Apa itu? Jasa itu tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Jenis jasa ada bisnis, contohnya seperti bank. Nah, ini ada Bank BRI, ya. Yang kedua, jasa perdagangan seperti supermarket, toko, warung, ya. Ada juga jasa infrastruktur, contohnya komunikasi, ada Indosat, ya, Telkomsel contohnya. Dan transportasi, ini contoh gambar KAI, Kereta Api Indonesia. Yang keempat, ada jenis jasa sosial atau personal, contohnya restoran atau kesehatan. Nah, ini rumah sakit ibu dan anak amanah di Kota Probolinggo, ini termasuk jasa sosial atau personal. Terakhir ada jasa administrasi publik seperti pendidikan atau bagian pemerintahan. Nah, ini gambarnya adalah
pendidikan atau sekolah ini ya, gedung sekolah. Oke, itu produksi jasa. Nah, sekarang ke materi bagaimana cara memperluas suatu produksi supaya bisa berkembang dan maju. Pertama adalah ekstensifikasi. Artinya apa? Menambah. Ingat kata kuncinya adalah menambah faktor produksi. Bisa dalam modal, bisa memperluas lahan, bisa menambah tenaga kerja. Contoh ini modal ya. Pinjam uang kalau butuh misalkan untuk mengembangkan usahanya atau buka cabang, butuh dana pinjam ke bank ya. Atau yang kedua gambarnya nambah tenaga kerja, buka lowongan tenaga kerja. Nah, yang ketiga bisa memperluas cabang seperti ini Janji Jiwa. Ini sudah jilid 346, bahkan yang update sudah di atas 500 ya, jilidnya sudah di atas 500. Jadi itu adalah ekstensifikasi. Cara yang kedua adalah intensifikasi. Apa itu? Tanpa menambah jumlah faktor produksi. Kok bisa? Bisa, yaitu dengan cara memperbesar kemampuan produksi yang ada. Jadi ditingkatkan yang ada. Contohnya dalam pertanian ya, pilih bibit yang unggul, perbaiki pengairan atau irigasinya, dan berikan pupuk dengan teratur. Nah, ini intensifikasi yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau dalam pekerjaan mungkin ada lembur gitu ya. Nah, ini contoh perbaikan pengairan, irigasinya. Kalau yang ini gambar orang sedang lembur ya, nanti dapat uang bonus. Yang terakhir ini gambar tentang pembibitan. Nah, ini bibit unggul pete. Nah, jadi yang suka pete ini hati-hati ya, sering gosok gigi soalnya bau ya. Oke, yang ketiga cara memperluas produksi adalah diversifikasi. Diverse berarti artinya berbeda atau menambah jenis produksi. Contoh, misalkan awalnya hanya pensil, tetapi jadi buku gambar, jadi penggaris, jadi penghapus. Contohnya pabrik Faber-Castell atau Schindler. Nah, ini awalnya pensil gambar, sekarang ada stabilo, ada tip X, pensil, bulpen. Nah, ini adalah diversifikasi, menambah. Kalau jual tanaman, ya jangan satu, berbanyak macam. Ya, ada bunga anggrek, ada bunga tanaman hias yang lainnya banyak. Kalau di warung selain jual sembako juga mungkin jual yang lainnya. Nah, itu adalah diversifikasi supaya pembeli itu datang, apa yang dibutuhkan ada tersedia ya. Oke, berikutnya. Nah, yang keempat, memperluas produksi adalah mekanisasi. Apa itu? Menggunakan mesin supaya hemat waktu dan tenaga sehingga produksinya meningkat, kuantitas jumlah maupun kualitasnya. Seperti apa ini? Ini pemakaian mekanisasi di pertanian, sudah menggunakan traktor, cara menyemprot tanaman atau menyiram tanamannya juga sudah canggih, lebih cepat. Kemudian setelah panen menggunakan mesin-mesin yang sudah modern. Oke, lanjut. Nah, yang kelima adalah spesialisasi. Artinya adalah mengadakan pembagian kerja yang profesional atau di sini memiliki kemampuan di bidangnya, ahli ya. Ini ada gambar, ada dalam perusahaan itu ada yang bagian engineeringnya, mesin, ada bagian mungkin sebagai tenaga kesehatan, polikliniknya ada bagian sekretarisnya, bendaharanya. Nah, itu adalah spesialisasi dan itu sangat penting karena ahli dalam bidangnya. Oke, itu cukup materi tambahan dari Pak Eris yang sering muncul di dalam soal ya, bukan soal ulangan saja, tapi soal OSN, KSM itu juga biasanya muncul berupa contoh-contoh soal, tetapi kita pilih yang mana cara memperluasnya, diversifikasi, intensifikasi,
spesialisasi atau mekanisasi. Jadi silakan kalau masih belum paham diputar kembali. Mudah-mudahan paham ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya dan sudah menonton di channel Pak Iris. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.